Proses belajar takkan pernah berhenti, sekalipun telah menjadi orang tua. Justru selalu ada hal baru yang ditemui dalam setiap prosesnya. Proses inilah yang dijalani oleh Mona Ratuliu dan sang suami Indra Brasko. Menjadi orang tua bagi 3 buah hatinya ternyata tak semudah yang dibayangkannya. Merasa perlu untuk membagikan kisahnya menerapkan pola asuh pada anak-anaknya, Mona pun merilis sebuah buku berjudul Parenting pada 21 Desember lalu. Ya, momen tersebut memang berdekatan dengan momen Hari Ibu yang jatuh 1 hari kemudian. Dalam buku tersebut, Mona menceritakan segala proses serta rintangan yang dia jalani dengan harapan buku tersebut dapat menjadi sahabat maupun tempat berbagi para orang tua di Indonesia. Seru banget ya kalau misalnya melihat Mona Ratuliu membagikan bagaimana pengalaman hidup ya as a parent, as a mom. Yes, dan bukan hanya membagikan pengalaman hidup, tapi juga ini sudah menjadi inspirasi bagi Anda semua para orang tua, tentunya termasuk juga saya. Ini teman saya ini yang sudah belasan tahun dulu kita pernah main bareng, ada salah satu sinetron. Selamat pagi, Mona dan juga Indra. Pagi, ini partner dari zaman pacaran sampai menikah. Kebetulan memang anak kita bedanya nggak terlalu jauh ya usia. Ini keren banget. Di sekolah juga. Dulu kita sempat ada cinta segitiga sama Irgi, tapi bukan itu di sinetron. Ya Indra ya. Seru banget sekarang ternyata Segi Mona. 4 lah sama Indra kan. Cuma bedanya sini ini asisten yang nungguin. Dan ternyata Mona ini baru saja berkiprah yang luar biasa, bukan hanya di bidang entertainment, tapi di sini sudah menjadi peran yang luar biasa sebagai orang tua yang berbagi tadi di bukunya Parenting. Parenting, bener banget. Dan ini sebenarnya kan pasti banyak juga para mamis ataupun orang tua pada lebih tepatnya itu mengikuti seminar-seminar yang namanya tentang parenting itu bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi sebenarnya. Nah, tetapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang itu, ceritain dong sebenarnya kenapa sih sampai kepikiran untuk membuat buku Parenting ini? Aduh, ini sih ceritanya panjang ya. Awalnya tuh nggak kepikiran untuk bikin buku dan lain sebagainya. Jadi justru punya masalah dalam mengasuh dan mendidik anak di rumah gitu. Karena punya masalah, di sini juga diceritain semua tuh masalahnya. Jadi ini isinya bukan indah-indah aja kok gitu. Isinya juga jatuh bangunnya sebagai orang tua gitu ya. Serius nih? Iya, jadi pengalaman kita. Bagaimana aku dulu pernah ditunjuk sama anakku, aku nggak suka punya ibu kayak bunda. Katanya gitu. Sampai berani gitu pernah? Pernah, waktu 6 tahun ya? Umur 6 tahun, anakku Davina yang belajar pertama. dari mana? Ya mungkin karena ketidaknyamanan yang aku ciptakan sendiri di rumah, suka nyubit, suka marah gitu ya, suka menghukum dan lain sebagainya lah. Nah, aku pikir memang begitu cara mendidik anak, tapi kan ternyata salah. Nah, dari situ justru keywordnya itu, kok nggak suka punya ibu kayak bunda, bukannya aku udah kasih yang terbaik gitu ya. Akhirnya mulai tuh ikut seminar, belajar. Dulu tuh kalau ikut seminar, emang aku tuh dari SD tuh kalau guru ngomong kita nyatet gitu. Aku kalau belum nyatet belum masuk tuh ke otak. Jadi dulu tuh nyatetnya aku pikir sekalian di-share deh di sosial media. Dulu kan nge-tweet. Tweet kan pendek-pendek tuh. Jadi sekali ada yang seminar aku dengar pembicara, aku nyatet sambil nge-tweet bisa 40 tweet gitu kan, 20 tweet gitu. Terus lama-lama kesulitan sendiri kalau mau melihat ulang, lihat lagi, akhirnya nulisnya di blog gitu. Kekumpul lah banyak di blog, terus Nora Books juga minta untuk nulis buku. Aku pikir ya jadi nggak masalah karena kan setelah 2 tahun ya kalau kurang lebih nulis blog dan rutin gitu, memang udah kekumpul cukup banyak. Dan buat aku buku ini adalah kesempatan untuk menguraikan secara runut dari awal terus sampai akhir gimana. Kalau blog kan tentang disiplin ya disiplin, tentang di web, anak nggak mau di web gitu, di segmented jadi tentang anak mogok sekolah. Padahal kan sebenarnya saling berkesinambungan antara disiplin dengan ini itunya saling nyambung gitu. Nah, ini kesempatan untuk membuat alurnya dari awal, lebih jelas dari awal. Termasuk juga kalau menurut pengalaman kalian berdua, seberapa penting sih peran dari suami nih dalam pola asuh anak? Kalau pengalaman ini sebenarnya penting sekali. Sebenarnya peran suami, peran ibu itu sangat harus benar-benar kompak gitu. Karena kalau tidak kompak itu jadinya ketidaksepakatan itu akan dimanfaatkan oleh anak. Karena jangan pernah kita menganggap anak itu masih anak-anak, nggak tahu apa, nggak ngerti, nggak apa. Padahal mereka sangat berstrategi karena kan ya dia ini kan sebenarnya kita manusia itu kan makhluk belajar ya. Jadi dia selalu anak itu mempelajari dengan insting. Karena dia belum mengerti konsep. Oh, kalau bunda nggak kasih sama Yanda, kalau Yanda nggak kasih ya cobain ke Yanda sama bunda. Jadi jangan sampai anak itu menganggap bahwa
umpamanya dia menginginkan sesuatu gitu ya, sama bundanya nggak dikasih permen gitu, lari ke Yanda dikasih permen gitu. Jadi itu namanya belajar selingkuh gitu kan. Anak udah sekecil itu udah bisa menganggap bahwa nyamanan sama Yanda. Begitu nggak nyaman sama Yanda, ke bundanya. Kita juga pernah sering tuh, pasti kita ngalamin hal yang serupa. Pasti. Triknya gimana tuh Ndra supaya artinya dengan istri jadi nggak konflik, tapi juga dengan anak kita juga menjadi orang tua yang asik gitu loh. Sebenarnya proses ya, walau bagaimanapun suami dan istri adalah dua orang yang berbeda. Kita juga nggak bisa. Dari misalnya lingkungan awalnya nih yang aku yang belajar tuh kan aku duluan. Terus aku nggak bisa maksain Indra jadi sepaham sama aku gitu. Jadi proses lama sih yang Indra juga nggak setuju gitu. Ribet amat urusan permen aja gitu kan ya. Cuma kan lama-lama mungkin Indra lihat aku, ternyata berhasil, ternyata tekniknya lebih efektif daripada yang dulu, segala macam. Kita diskusi panjang banget baru akhirnya sepaham, nggak apa-apa juga gitu. Cuma memang kalau zaman sekarang kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya semua pengasuhan diserahkan ke ibu gitu. Kalau sekarang kan kita hampir semua orang tua sadar penuh kalau ternyata apa yang berperan mengasuh dan mendidik anak itu ibu dan ayah dua-duanya gitu. Jadi ya lebih baik memang kalau kompak gitu, jadi sepaham mengasuh anaknya. Cuma kalau enggak ya akhirnya ada efek-efek samping yang kurang oke lah di anak. Akhirnya timbul ke anak. Nah sekarang seiring dengan pergantian zaman ya kan, otomatis yang namanya parenting itu pasti berbeda seperti yang dulu sama sekarang kan, dengan akses semua lebih gampang lagi. Nah otomatis aku pengen tahu lebih spesifik ke Indra dulu nih, sebagai bapak ini sebenarnya perannya secara nyata nih di rumah itu pada saat anak bangun, Indra mau pergi sekolah, mau pergi kerja, pulang kerja melihat anak itu seperti apa sih sebenarnya memberikan aku ya, iya sih sama sih kita persis. Karena cuma kadang aplusan gitu. Iya, aplusan Supir tembak kali. Karena gini, kita dalam pengasuhan anak ini pola asuh yang kita ambil itu adalah kesepakatan kita berdua gitu. Karena nggak bisa beda gitu. Memang seperti tadi Mona bilang bahwa setiap apa yang kita lakukan kepada anak kita itu sama gitu, mostly sama gitu. Cuman ya aplusan tadi gitu. Kayak umpamanya perilaku bagaimana nanganin anak dalam kesehariannya gitu ya, kesehariannya. Kesehariannya apa sih? Yaitu interaksi dengan adiknya atau interaksi dengan kakaknya. Interaksi itu kan macam-macam. Bisa dia ngobrol, bisa dia main, bisa dia berantem gitu kan. Nah ini bagaimana kita melihat banyak sekali pembelajaran dari interaksi mereka gitu. Kayak kalau kita sih, mamanya terutama yang anak nomor 2 sama nomor 3 itu mereka suka berantem. Davina, Raka, sama Nala. Nah mereka itu Raka sama Nala itu selalu setiap pagi itu berantem gitu. Iya, wah rebutan apalah, rebutan ini, nanti nyari perlindungan ke Yandanya kalau ada Yandanya, kadang ke bundanya kalau ada bundanya. Tapi di situ pembelajaran, kalau kita biarin mereka berantem, mereka rebut-rebutan, kita biarin selama sejauh itu aman. Benar-benar dibiarin? Selama aman. Nanti dia datang ke kita nggak mau ngasih perlindungan, tapi kasih masukan gimana kira-kira alternatif cara menyelesaikannya. Tapi yang nyelesain tetap dia gitu. Dia mau pilih yang mana, tetap rebutan atau mungkin bikin negosiasi. Nanti kan itu proses gitu. Sama Indra begitu ya, aku begitu gitu. Siapa yang ada di rumah aja yang ternyata drama kita di sinetron ternyata terjadi beneran di rumah tangga kamu ya. Saya malah bersyukur bukan apa-apa loh. Kalau kayak mereka saya belum tentu nih mungkin bisa ya menghadapi pagi-pagi kan harus fresh, harus dengan ini udah dihadapkan dengan seperti ini. Untuk Charla 13 tahun, adiknya sekarang 1 tahun beda 12 tahun. Lebih cenderung ngemong kan. Lumayan. Sama aja ya, mirip-mirip apalagi lah ya. Sekarang itu PR yang besar juga gitu untuk kakaknya nih yang umur 12 tahun. PR baru karena dia udah masa ke remaja ya. Gitu. Itu lebih PR lagi karena memang tidak, ya itu tadi kita ini makhluk belajar ya. Dari kita lahir, dia nggak akan pernah berhenti gitu untuk belajar. Apalagi jadi orang tua, apalagi jadi orang tua yang kita lihat bahwa untuk jadi profesional itu selalu dia ada sekolahnya, gitu. Jadi dokter, jadi pilot, jadi apapun itu selalu ada sekolahnya. Tapi kita sebagai
orang tua atau calon orang sebagai tua juga ya. guru utamanya mereka gitu loh. Betul. Kita nggak ada sekolahnya. Kalau Mona bilang aku setuju banget tuh. Kalau mamanya sekolah. Kalau aku sering ngomongnya dibahas juga di buku gini, yang jadi tamparan buat aku untuk diriku sendiri gitu ya. Aku tuh kalau milih sekolah buat anak kan, apalagi kalau sekolahnya uang sekolahnya juga nggak murah gitu kan, pasti kita kan detail gitu. Iya. Ini kurikulumnya apa, cara ngajarinnya gimana, gurunya Bener. berkualitas atau enggak, segala macam gitu. Kita liatin, kita pantau gitu. Sebenarnya kita tanya sama diri kita sendiri yang katanya guru utamanya anak-anak gitu, punya kurikulum apa gitu di rumah, berkualitas apa enggak nih kita gurunya gitu kan. Itu kan malu banget begitu berkaca, loh kenapa kalau kita guru utamanya kita ngajarin apa gitu kan. Bagus, kita nggak punya program ya sebenarnya buat anak kita sendiri mau dicetak seperti apa jadinya. Ini kece dan outcome-nya banget. gimana. Wait, tapi penasaran juga nih, kalian berdua sendiri nih secara singkat aja tujuannya ataupun main goal-nya udah kena belum? Main goal-nya itu sebenarnya proses belajar ini sebenarnya sebelum 13 tahun sebelum anak masuk ke usia masa-masa remaja yang kita juga udah nggak bisa ngintilin gitu kemana-mana gitu ya. Kita pengennya dia udah bisa ambil keputusan yang mandiri, ambil keputusannya sendiri dan secara rasional. Jadi udah dipertimbangkan baik buruknya, benefit resikonya di depan. Nah sekarang udah mulai kelihatan Raka 6 tahun udah mulai bisa bilang, Bunda aku mau itu minum itu dong, itu mangga ya? Iya tapi Mas ada sodanya, Mas Raka mau nggak apa-apa? Aduh kan soda nggak sehat, aku nggak jadi deh, aku pilih minuman yang lain aja. Dan dia udah bisa mempertimbangkan gitu loh, walaupun hal-halnya baru hal-hal kecil, tapi itu udah panen buat aku gitu. Oke, Anda pasti sudah tidak sabar kan pengen tahu lebih detail bagaimana sih caranya Indra dan Mona ini dalam pola asuh anak-anak mereka. Tadi kan kita juga di awal sudah mengajak Anda untuk juga berbagi pertanyaan masih sebenarnya ya. Dan juga Mona juga akan berbagi karyanya juga bagi mereka yang berhasil menjawab pertanyaannya. Apa sih tadi pertanyaan udah saya sebut, saya ulangi lagi. Apa sih alamat, jangan kasih tahu, blog parenting milik Mona Ratuliu. www.apa.com. Gampang banget. Udah banyak yang sebenarnya ngirim dan kita sudah bisa pilih nih pemenangnya. Ya, jawaban itu adalah www.monaratulio.com dan pemenangnya adalah Nur Aini Amalia, Davin Purba dan juga Hani Fauzi Gatun. Congratulations guys. Kamu nggak mau lebih ya? Masih cuma 3 aja sih? Kenapa? Dia minta. Kamu mau ya aku kasih. Asik. Udah gimana sih nggak modal Tahu banget? kan Beli tadi dong. jawabannya. Oke, it was a pleasure to have you. Mudah-mudahan yang namanya parenting ini semakin berkembang dan tentunya kita sebagai orang tua bisa mengayomi anak-anak kita. Iya, mudah-mudahan buku parenting ini bisa jadi sahabatnya para orang tua karena kita kan orang tua butuh teman curhat gitu kan ya. Di sini aku curhat habis-habisan lah. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sahabat hatinya para orang tua. Ini curhat yang positif, jangan curhat colongan yang kurang baik. Tentunya setiap orang tua kepengen punya anak yang sehat, cerdas dan juga berakhlak yang baik. Tapi tentunya orang tua juga harus mencerdaskan dirinya. Belajar sekolah kemana saja, seminar, baca buku dan juga mungkin ya pasti bukunya parenting ini.